Halo teman-teman, hari ini aku mau bikin bahan kayak gini dari sampah plastik. Dari bahan ini nanti kita bisa bikin tas seperti ini. Ini ada tas waterproof, juga bisa bikin tas tote bag kayak gini. Atau bisa bikin cover buat buku. Jadi semua yang kita bikin dari plastik ini akan waterproof. Apa yang kita butuh untuk ini yaitu ada sampah plastik kayak gini, yang putih atau yang garis-garis, dan ada tulisan, gunting, setrika, kertas roti. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa kalau mau belanja atau mau keluar beli sesuatu, bawa kantong kain atau kantong yang kita baru mau bikin. Jadi kita nggak bikin sampah plastik lagi. Karena untuk kerajinan ini yang kita mau ambil itu ada sampah plastik yang udah ada di rumah atau di jalan. Kalau tas plastik itu masih bisa pakai, lebih bagus kita pakai terus. Jadi untuk kerajinan ini kita perlu tas. Itu potong dulu juga. Untuk setrika. Kalau ini udah dua lapis, kalau kita lipat udah 4 lapis. Di atas plastik kita pasang kertas roti dan pelan-pelan setrika. Ini sudah siap. Sekarang plastik ini lebih keras dan tak rusak. Nah, sekarang kita udah ada ini, dan dari ini kita bisa bikin apapun yang kita mau, tergantung imajinasi. Bisa bikin tas, bisa bikin cover buat buku kayak gini. Kalau kita mau cat seperti ini semua ada plastik. Ini sisa plastik dari potong-potong dari tas lain. Jadi kalau bikin kerajinan kayak gini gak ada sisa-sisa, semua itu kita simpan untuk kerajinan selanjutnya. Jadi sekarang aku ada kayak di sini ada sisa. Ini aku bikin kantong ini dari plastik juga. Dan sisa itu kayak gini, ada yang kecil-kecil semua. Nah, sekarang setelah setrika ini kita bisa bikin desain nomor, desain gambar, atau juga bisa bikin abstrak kayak gini. Kalau aku tadi di rumah seperti ini, see the ways go ways. Nah, ini ada sampah plastik putih yang seperti kita baru setrika, dan dari bahan lain, dari sisa lain aku potong dan setrika. Ini udah nggak akan lepas lagi. Ini udah kayak cat, tapi sebenarnya ini plastik semua. Ada lagi yang tulisan see the ways go ways juga. Dari ini aku mau bikin tas untuk belanja. Jadi kalau bikin tas dari ini lebih kuat, bisa mungkin 5 kilo, 10 kilo, dan gak akan rusak. Bisa lebih abstrak kayak gini, atau bendera Indonesia. Ini juga artistik ini. Nah, dari plastik kayak gini bisa bikin, kayak aku bilang tadi, bisa bikin tas, bisa bikin juga baju, karena itu tergantung berapa lapis. Material itu akan lebih tipis atau lebih tebal. Jadi kayak gini mungkin cuman 2 lapis bisa gini. Kalau yang lebih keras seperti ini lebih susah. Jadi ini lebih kuat daripada ini, tapi ini bisa untuk baju, ini bisa untuk tas.
Nah, yang plastik yang aku paling suka itu adalah plastik putih atau yang rasa itu lebih tebal, lebih kuat dari pertama daripada plastik yang garis-garis ini yang rusak. Kalau bikin kain plastik dari material ini ya kita perlu mungkin 6 lapis, dari ini 4 udah cukup. Juga kalau ini tahan, kayak aku bilang tadi, tahan panas. Dan ini kalau kita nggak jika dari hati, ini lebih mudah untuk rusak, untuk gosong. Jadi yang paling aku suka plastik ini. Aku suka bikin tas kayak gini karena tas kayak gini kalau dari jauh mungkin nggak kelihatan kayak plastik, juga nggak ada yang tahu ini dari sampah, dan bisa bikin seperti tas kain, semua pakai zipper, semua kayak gitu. Bisa bikin warna-warni, hitam, semua. Dan juga itu waterproof. Kalau kita bikin dari kain, itu nggak akan waterproof. Kalau ini, ya karena plastik, kalau hujan masih aman. Nah, jadi sekarang kalian udah bisa coba ini di rumah. Dan ya seperti aku bilang tadi, jangan lupa kurangi sampah plastik. Untuk bikin kerajinan ini yang kita perlu itu sampah yang udah ada, jangan cari plastik yang baru, dan jangan beli plastik untuk bikin kerajinan ini. Jadi ya, terima kasih.